Rohmatika dengan NIM 2213404140. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengadministrasian untuk memenuhi mata kuliah mikrokonseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, sebelumnya kakak mohon maaf karena sudah mengganggu waktu teman-teman. Sebelumnya kakak ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Gina Rohmatika. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Tujuan kakak kesini yaitu untuk memenuhi mata kuliah mikrokonseling yang tujuannya untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja sih yang dialami oleh siswa-siswi di kelas ini. Jadi kakak di sini ingin meminta waktu teman-teman sekitar 5-10 menit untuk sesi perbincangan ini gitu. Apakah teman-teman bersedia? Baik, jika teman-teman bersedia, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya teman-teman. Baik, apakah teman-teman sebelumnya sudah mengetahui alat apa sih yang akan kakak gunakan untuk mengetahui permasalahan teman-teman ini? Belum ya teman-teman. Jadi kakak di sini akan menggunakan daftar cek masalah. Alat instrumennya itu berupa daftar cek masalah. Teman-teman apakah sudah pernah mendengar apa itu daftar cek masalah? Atau ada yang tahu apa itu daftar cek masalah? Belum ya? Baik, kalau belum, kakak izin untuk menjelaskan apa itu daftar cek masalah. Jadi daftar cek masalah di sini yaitu alat ungkap atau alat instrumen untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang ada yang dialami oleh siswa-siswi di kelas ini. Bukan siswa-siswi di kelas ini saja, seseorang yang sedang mengalami permasalahan. Jadi dengan adanya daftar cek masalah kita akan mengetahui apa sih permasalahan yang ada di dalam diri seseorang ini gitu. Sebelumnya apakah kalian ingin bertanya terkait apa yang sudah kakak jelaskan? Baik, cara pengisiannya ya nanti kakak akan jelaskan. Baik, di sini di dalam daftar cek masalah ini kakak akan jelaskan ya. Di dalam daftar cek masalah ini terdapat pernyataan-pernyataan. Nah, pernyataan-pernyataannya ini sebelum kita buat pernyataan terdapat bidang atau aspek. Jadi ada 10, 11 sampai 12 aspek di dalam daftar cek masalah. Nah, di dalam bidang atau aspek permasalahannya ini terdapat pernyataan. Nah, pernyataan ini yang akan mengetahui apa yang sedang atau permasalahan yang sedang dialami oleh siswa-siswi di kelas ini gitu tuh. Nanti kalian akan mengisi sebuah kertas yang sudah berisi pernyataan di dalam daftar cek masalah tersebut. Apakah sejauh ini kalian sudah paham dengan apa yang kakak jelaskan tentang daftar cek masalah? Oke. Baik, kalian tidak perlu khawatir akan data-data yang sudah kalian isi nantinya. Sebelumnya di dalam bimbingan konseling ini kan terdapat yang namanya asas kerahasiaan. Jadi kita akan merahasiakan seluruh data yang sudah kalian isi ini agar tidak diketahui oleh orang lain. Jadi itu merupakan sebuah aturan di dalam bimbingan konseling. Insya Allah akan kakak jaga data-data kalian dan tidak akan diketahui oleh halayak lain. Apakah kalian ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika sudah paham,
Kakak meminta waktu kalian untuk mengisi sebuah kertas ini. Sebelumnya kakak akan membagikan terlebih dahulu kertasnya. Baik teman-teman, ini merupakan data yang sudah kalian isi. Jadi kakak mohon maaf sudah mengganggu waktu teman-teman, dan kakak ulangi sekali lagi bahwasannya data yang sudah teman-teman isi ini bersifat rahasia. Teman-teman tidak usah khawatir akan tersebarnya data teman-teman, itu tidak mungkin, karena ini sudah menjadi aturan di dalam bimbingan konseling. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita mengucap alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf teman-teman, kakak ingin memberitahu bahwasannya kita akan bertemu di minggu selanjutnya, untuk kakak memberitahu hasil data yang sudah kakak olah ini seperti apa gitu hasilnya. Apakah kalian sudah paham teman-teman? Baik, jika sudah paham, kakak izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelumnya apakah ada yang masih ingat gak dengan kakak? Kayaknya sebagian ada yang ingat, sebagian juga ada yang lupa. Baik, izin memperkenalkan diri lagi nih ya kakak ya. Nama kakak Gina Rohmatika, kakak dari jurusan bimbingan konseling Islam semester 5 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Apakah kalian sudah ingat ini ya? Udah. Baik, sesuai apa yang sudah diberitahukan oleh kakak di minggu kemarin, bahwasanya kita akan bertemu lagi di minggu sekarang untuk mengetahui apa hasil data yang sudah kakak olah. Jadi dari hasil data yang sudah kakak olah ini, di kelas ini terdapat beberapa orang yang mempunyai permasalahan di bidang kesehatan, di bidang sosial, di bidang pribadi, keluarga, kebiasaan belajar, dan lain-lain. Nah, dari orang-orang yang mempunyai permasalahan di bidang itu, nantinya kakak akan panggil, dan kakak dan teman-teman tidak usah khawatir, ini akan bersifat rahasia teman-teman. Jadi yang teman-teman yang kakak panggil juga tidak usah takut untuk bertemu dengan kakak, karena kakak di sini ingin membantu teman-teman untuk meningkatkan atau untuk teman-teman merubah pola pikir dan kebiasaan sehari-hari di kehidupan teman-teman selanjutnya, agar tidak seperti ini terus gitu teman-teman. Jadi teman-teman untuk meningkatkan kualitas teman-teman selanjutnya gitu tuh, agar ada perubahan di dalam diri teman-teman gitu tuh. Dan untuk teman-teman yang tidak dipanggil itu, bahwasanya permasalahan yang sedang dialami teman-teman itu masih netral gitu ya, itu masih baik-baik aja lah istilahnya gitu. Jadi teman-teman yang dipanggil ini tidak usah takut ya teman-teman, karena kakak itu tidak menakutkan. Di sini kita akan berdiskusi dan untuk meningkatkan kualitas hidup teman-teman gitu tuh. Kakak akan membantu teman-teman gitu tuh. Baik, itu saja yang kakak sampaikan di minggu ini. Baik, apakah kalian sudah paham? Paham ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, sudah jelas. Baik, kakak hanya ingin menginformasikan seperti itu saja. Dengan teman-teman yang akan dipanggil oleh kakak, kakak tidak akan memanggil sekarang karena ini bersifat rahasia. Mungkin kakak akan memanggil dengan melalui wali kelas teman-teman atau guru yang sedang mengajar di jam itu gitu tuh ya. Paham ya teman-teman ya?
Jangan takut teman-teman. Ya, ya, kita kita ini santai aja lah gitu tuh, karena kan kita hanya ingin berdiskusi gitu tuh. Intinya jangan takut, teman-teman kan hanya ingin berdiskusi dengan saya, dan saya akan membantu teman-teman gitu tuh. Iya. Nah, iya, begitu teman-teman. Baik, selanjutnya kakak akhiri dengan membaca lafaz alhamdulillah, rabbil alamin. Terima kasih teman-teman, maaf sudah mengganggu waktu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memberikan contoh cara mengolah daftar cek masalah. Jadi sebelum kita mengolah daftar cek masalah, kita terlebih dahulu harus mempunyai nama-nama responden yang sudah mengisi daftar cek masalah tersebut. Nah, di daftar cek masalah saya ini terdapat 12 bidang permasalahan. Nah, sebenarnya teman-teman, daftar cek masalah ini bisa menggunakan 10 bidang permasalahan, 11 sampai 12 bidang permasalahan. Cuma di sini saya menggunakan yang 12 bidang permasalahan, yaitu saya ada bidang kesehatan, ekonomi, keluarga, agama, pribadi, hubungan sosial, rekreasi dan hobi, penyesuaian terhadap sekolah, penyesuaian terhadap kurikulum, masa depan yang berhubungan dengan jabatan, terus kebiasaan belajar, dan muda-mudi asmara. Nah, setelah kita tadi menjelaskan bahwasannya saya terdapat 12 bidang permasalahan, di sini setiap bidang permasalahan saya menyertakan item pernyataan sebanyak 4 item pernyataan. Nah, setiap bidang ini saya hanya 4 pernyataan saja. Sebenarnya boleh lebih dari 4 pernyataan, atau enggak, misalkan di bidang kesehatan kalian bisa menyertakan 5 pernyataan, di ekonomi 7 pernyataan gitu tuh, sampai selanjutnya juga boleh, bebas. Nah, di sini cuma saya mensamaratakan yaitu 4 pernyataan. Nah, saya beri contoh bahwasannya di responden pertama dia hanya memilih 1 pernyataan dari 4 pernyataan tersebut. Maka item pernyataan yang tidak dia pilih kita kasih nilai angka 0. Nah, item pernyataan yang dipilih kita kasih angka 1. Kemudian cara menghitungnya yaitu 1 dibagi 4 dikali 100 dan hasilnya 25%. Kemudian keterangannya yaitu B karena agak bermasalah ini nih. Nah, kemudian kita kasih contoh yang nomor 13 ini, dia memilih 3 pernyataan. Nah, kemudian yang item tidak dipilih itu yaitu nomor 1, maka kita beri angka 0. Nah, cara menghitungnya 3 dibagi 4 dikali 100 dan hasilnya yaitu C, cukup bermasalah ya. Nah, kemudian seterusnya sampai di bidang muda-mudi asmara itu, sampai ke 12 bidang itu. Cara menghitungnya seperti itu. Kemudian di bidang keluarga deh, di bidang keluarga di responden ke 15 ini dia memilih semuanya. Jadi semua pernyataan dia pilih karena sesuai dengan permasalahan yang dia alami. Maka kita berikan di sini 4 karena semuanya dipilih, maka kita beri nomor 4. Kemudian cara menghitungnya itu 4 dibagi 4 dikali 100 sama dengan nilai persennya 100. Kemudian hasil keterangannya yaitu sangat bermasalah. Nah, setelah kita menghitung analisis per bidang, kita analisis per kelompok. Nah, di analisis per kelompok ini terdapat sigma NP. Sigma NP itu hasil pernyataan yang dia pilih dari semua bidang, dari 12 bidang permasalahan, yang dia pilih hanya 12 saja dari jumlahnya yang 48 pernyataan. Jadi tadi saya sudah membuat item pernyataan sebanyak 48 pernyataan dari 12 bidang. Nah,
Kemudian ini hasilnya. Nah, cara menghitungnya itu 12 dibagi 48 dikali 100 sama dengan 25% dan hasil predikatnya itu B. Sama seperti tadi. Nah, saya kasih contoh lagi bahwasanya di responden terakhir ini nomor 16 dia memilih dari item pernyataan 48 hanya memilih 26 pernyataan. Jadi ya, kita menghitungnya 26 dibagi 48 dikali 100 sama dengan hasilnya cukup bermasalah. C. Nah, setelah kita menganalisis per kelompok, kita dapat menganalisis per bidang masalah. Jadi kita bisa lihat di sini terdapat 12 bidang permasalahan, ada kesehatan, ekonomi, keluarga, agama, pribadi, hubungan sosial, rekreasi atau hobi, penyelesaian terhadap sekolah, penyelesaian terhadap kurikulum, penyelesaian masa depan jabatan, kebiasaan belajar, dan muda-mudi asmara. Nah, sigma NP-nya ini dari bidang kesehatan, semua nih dari 16 responden ini yang memilih pernyataan di bidang kesehatan ada 20 pernyataan yang dipilih dengan 16 responden ini. Nah, karena ada 20 pernyataan, kita beri di sini 20 pernyataan. JS ini apa, teman-teman? JS ini jumlah responden dari ini. Nah, jumlah respondennya kan 16. M-nya ini item pernyataan per bidang kan tadi jumlahnya ada 4 ya, teman-teman. Saya beritahu tadi 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, kemudian kita beri 4. Kemudian cara menghitungnya begini. Sigma NP dibagi JS, buka kurung dulu ya teman-teman, jangan lupa. Buka kurung di JS dikali TM, tutup kurung dikali 100, sama dengan hasilnya 31%. Dan predikatnya B. Sampai seterusnya. Karena predikat B ini nilainya dari 21 sampai 40, dari 21% sampai 40%, maka di sini dari 16 responden ini dihitung permasalahan per bidang ini terdapat bahwasannya predikat ini agak bermasalah ya, responden itu. Jadi semuanya agak bermasalah gitu tuh di analisis per bidang. Nah, setelah kita analisis per bidang, kita analisis total masalah keseluruhan. Jadi total masalah keseluruhannya dari 16 responden, permasalahan yang dipilih dari 16 responden itu ada 248. Nah, sigma NP-nya itu 248. Nah, kita lihat di sini tadi 248, dan TSM-nya ini jumlah pernyataan dari 12 bidang pernyataan tersebut. Kemudian JS-nya ini jumlah responden ya. Nah, kita menghitungnya begini. Sigma NP dibagi buka kurung TSM dikali JS tutup kurung dikali 100. Jadi 248 dibagi 48 dikali 16 dikali 100 sama dengan predikatnya yaitu B. Jadi predikat B ini yaitu agak bermasalah. Jadi siswa-siswi MTS Negeri Cirulah ini memang sangat agak bermasalah di bidang kesehatan, ekonomi, terus keluarga, hubungan sosial, pribadi, dan penyelesaian terhadap sekolah. Rata-rata kebanyakan di bidang tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya beritahukan, bahwa cara pengolahan DCM itu seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya sudah membuat program daftar cek masalah. Jadi dalam program daftar cek masalah ini saya membuat terdapat komponen layanan, lalu ada kegiatan, topik, bidang masalah, sasaran, strategi, waktu, dan pelaksanaan. Nah, di komponen ini saya menggunakan layanan dasar. Kemudian di tahap kegiatan saya menggunakan layanan orientasi, layanan informasi, serta bimbingan kelompok. Nah,
di topik sini saya mengambil topik untuk memberikan bantuan solusi atas permasalahan yang dialami oleh siswa-siswi MTS Negeri Cilurah. Nah, di bidang permasalahan ini karena terdapat beberapa siswa yang mengalami permasalahan di bidang kesehatan, ekonomi, keluarga, pribadi, sosial, dan sekolah, saya menggunakan layanan bimbingan kelompok. Karena jika saya menggunakan layanan konseling individual itu akan memakan waktu yang banyak gitu. Jadi saya memilih untuk menggunakan bimbingan kelompok. Nah, kemudian sasaran yang saya gunakan ini untuk siswa-siswi di MTS Negeri Cilurah ini. Nah, strateginya yaitu kelompok ya. Nah, jadi di sini ada waktu pelaksanaan. Nah, di waktu pelaksanaan ini saya menggunakan 2 bulan untuk melaksanakan layanan bimbingan kelompok ini. Di bulan Juni di minggu pertama saya akan melaksanakan bimbingan kelompok dan di minggu ketiga juga saya akan melaksanakan bimbingan kelompok. 1 bulan itu untuk 2 kali pertemuan. Nah, kemudian di bulan Juli juga sama seperti di bulan Juni. Jadi 1 bulan 2 kali pertemuan. Jadi saya melakukan layanan konseling bimbingan kelompok ini 2 bulan 4 kali pertemuan gitu. Pelaksanaannya dengan saya sendiri yaitu saya Gina Rohatika. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat saya gambarkan tentang program daftar cek masalah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.